Novel fiksi Beladiri Cincin Perintah Kaisar Naga. Edisi yang ke-4898 hingga 4903. Setelah Sentian dan Humazi berjalan ke cahaya putih yang membawa mereka ke lorong besar, mereka tersedot ke dalamnya tak terkendali. Kedua orang itu merasakan kekuatan hisap besar yang terus-menerus menelan mereka. Sentian hanya merasa badannya tidak dapat bergerak. Kekuatan melahap yang teramat kuat ini membuat Sentian secara naluri ingin melawan. Ia mengira proses menuju alam surgawi akan sangat menyenangkan, tetapi tak disangka ternyata prosesnya sangat menyakitkan. Ketika Sentian merasakan pusaran angin di dalam badannya, tidak ada cahaya atau suara di sekitarnya, dan semuanya lenyap. Seolah-olah seluruh badan berada dalam kehampaan, bahkan tidak ada udara di sekitarnya yang dapat dirasakan. Sentian bahkan tidak bisa mendeteksi aroma Humazi. Mata tidak dapat melihat apapun, dan kesadaran spiritual tidak dapat mendeteksi apapun. Bahkan mata Tianming, mata surgawi, miliknya sama sekali tidak berguna di tempat ini. Sentian hanya bisa memejamkan matanya sedikit, merasa seolah-olah melayang di udara. Tidak diketahui berapa lama waktu yang dibutuhkan, tetapi Sentian merasa badannya seperti telah memasuki lorong lain, karena dia bisa merasakan tekanan dari seluruh badannya. Bahkan ada secercah cahaya di depan matanya. Duar. Tiba-tiba, setelah suara yang memekakkan telinga, Sentian merasa pusing dan organ-organ dalamnya seperti terjepit. Sentian ingin melawan, tetapi dia bahkan tidak punya kekuatan untuk melakukannya. Proses ini sungguh menyakitkan. Rasanya pikiran jernih tapi badan tak terkendali. Ketika seberkas cahaya putih menembus mata Sentian, Sentian akhirnya membuka matanya. Penglihatannya perlahan pulih dan dia sangat gembira. Dia benar-benar ingin tahu seperti apa alam surgawi yang dirindukan semua orang itu. Namun, ketika Sentian perlahan membuka matanya, dia mendapati dirinya dikelilingi oleh sangkar besar. Dan sangkar itu dikelilingi oleh rantai hitam. Sial, di mana ini? Master Hu, Master Hu. Sentian sedikit bingung. Bukankah dia sedang dibawa ke alam surgawi? Bagaimana dia tiba-tiba muncul di kandang? Dan dia tidak tahu di mana tempat ini. Sentian mencoba memancarkan indera spiritualnya, tetapi indera spiritualnya tidak dapat dipancarkan sama sekali. Sentian berteriak lama sekali, tetapi tidak ada tanda-tanda kehadiran Humazi sama sekali. Pada saat ini, Sentian panik dan berteriak keras, apakah ada orang di sini? Di mana tempat ini? Tetapi setelah berteriak beberapa kali, tidak ada seorang pun yang menjawab. Senior, apakah kamu tahu di mana ini? Apakah ini alam surgawi? Sentian hanya bisa meminta bantuan dari Raja Iblis Awan Merah. Raja Iblis Awan Merah menggelengkan kepalanya dan berkata, entahlah, ini seharusnya penjara, kan? Tentu saja aku tahu ini penjara, tapi mengapa aku ada di sini? Bukankah aku dibawa ke alam surgawi? Mengapa aku di penjara? Sentian panik. Dia pasti telah dikendalikan oleh seseorang bahkan sebelum dia mencapai alam surgawi. Sentian membuka mata Tianmingnya dan menembus lapisan kabut hitam di dalam sangkar, ingin melihat seperti apa pemandangan di luar. Tetapi ketika Sentian membuka mata Tianmingnya dan melihat ke sekelilingnya, dia mendapati ada sangkar-sangkar seperti itu di sekelilingnya, dan sangkar-sangkar ini seakan mengambang di suatu tempat. Semua sangkar diikat dengan rantai, dan mustahil untuk melihat apa yang terjadi di dalamnya. Sentian mencoba menyerap aura di sekitarnya, tetapi menemukan bahwa tidak ada energi abadi di sekitarnya, apalagi energi spiritual. Ada energi iblis di kabut hitam, tetapi energi iblis itu sangat langka dan Sentian tidak tahu apa yang sedang terjadi. Setelah tenang, Sentian mengeluarkan pedang pembunuh naga dan mengayunkannya kuat-kuat ke arah sangkar. Dia ingin menghancurkan sangkar ini dan meninggalkan tempat ini. Dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Dentang. Pedang pembunuh naga menebas pinggiran sangkar, dan mengeluarkan suara yang nyaring. Setelah terjadi gesekan api, kandangnya tidak rusak sama sekali. Sebaliknya, tangan Sentian sedikit mahtai rasa karena terkejut. Oh sial. Sentian sedikit marah, lalu mengerahkan seluruh kekuatannya dan menebas ke arah tepi sangkar lagi. Dentang. Dengan ledakan keras yang sama, seluruh badan Sentian seolah hancur. Dia hanya merasakan organ dalamnya bergejolak. Dia tidak menyangka kalau sangkar yang tampak biasa saja itu ternyata bisa menjebaknya. Pada saat ini,
Dia memikirkan kata-kata lelaki tua itu dan merasa bahwa kata-kata itu sangat masuk akal. Dengan kekuatannya, sekalipun dia memasuki alam surgawi, bahaya tetap ada di mana-mana. Sekarang Sentian mempercayainya. Jika sangkar ini berasal dari alam surgawi, Sentian tahu bahwa dia tidak akan mungkin bisa memecahkannya. Rekan Taois, jangan buang-buang energi. Tidak seorang pun yang datang ke sini dapat melarikan diri kecuali mereka telah menyelesaikan hukuman mereka dan dibebaskan. Pada saat ini, suara seorang pria terdengar. Sentian terkejut dan bertanya dengan tergesa-gesa, "Rekan Taois, siapa kamu? Di mana kamu?" "Aku ada di dalam sangkar di sebelahmu. Aku tidak pernah menyangka bahwa seorang pembudidaya yang baru saja mencapai alam transformasi keabadian sepertimu berani memasuki alam surgawi." Pihak lainnya tampak sedikit terkejut dan berkata, "Rekan Taois, apakah ini alam surgawi? Mengapa kita dikurung? Aku merasa tidak melakukan kesalahan apapun. Mengapa aku harus dibebaskan setelah menjalani hukuman?" Sentian bingung dan tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Dia adalah seorang yang taat hukum dan tidak pernah melakukan tindak pidana apapun. Jadi mengapa mereka menangkapnya dan membuatnya menunggu pembebasan setelah menjalani hukuman? Kamu belum mencapai tahap kenaikan, tetapi kamu telah menggunakan kekuatan eksternal untuk datang ke alam surgawi. Ini melanggar aturan jalan, jadi wajar saja jika kamu dikurung. Pria itu berkata, "Aku dituntun ke sini oleh jalan surga, dan tak seorang pun mencoba menghentikanku. Mengapa mereka menangkapku? Tangkap saja orang yang menuntun kita ke sini." Sentian terdiam. Mengapa dia bisa menjadi tahanan padahal tadinya dituntun ke sini secara normal? Tidak ada gunanya. Alam surgawi hanya soal aturan, bukan akal sehat. Jika kamu mencoba bernalar di alam surgawi, kamu akan ditertawakan. Dari mana asalmu? Siapa namamu? Kamu dibawa ke alam surgawi setelah mencapai tingkat pertama alam transformasi keabadian. Sepertinya ada kekuatan besar di belakangmu. Mungkin dia yang akan melepaskanmu. Pria itu bisa tahu sekilas bahwa Sentian diutus oleh seseorang yang telah melepaskannya. "Namaku Sentian, aku berasal dari dunia surga dan manusia, jadi tangga surgawi memberiku sedikit keleluasaan." Sentian mengangguk tanda setuju, lalu bertanya, "Rekan Taois, bagaimana kamu bisa melihatku tetapi aku tidak bisa melihatmu? Kamu berasal dari mana? Siapa namamu?" Sentian bertanya pada pria itu. Bagaimanapun, ini adalah orang pertama yang ditemui Sentian ketika dia tiba di alam surgawi, jadi dia harus mengajukan pertanyaan dengan jelas. Sentian juga ingin belajar banyak hal dari pria ini. "Jika kamu menghilangkan kabut hitam di dalam sangkar, kamu akan bisa melihatku. Namaku Siurui, seorang pembudidaya dari alam Uksu. Aku juga datang ke alam surgawi dengan menaiki tangga surgawi. Tetapi sejak aku dibawa ke sini, aku telah terperangkap di sini selama lebih dari 500 tahun." Pria itu mendesah dan berkata. Sentian menatap kabut hitam di dalam sangkar, dan tiba-tiba mengayunkan telapak tangannya. Tiba-tiba angin bertiup kencang, dan kabut hitam itu langsung tertiup. Setelah meniup kabut hitam itu, Sentian menemukan bahwa di dalam sangkar yang jaraknya hanya beberapa meter dari sangkar, ada seorang pria kurus kering dengan janggut. Meski lelaki itu tampak kuyu, dia masih bersemangat. Namun pakaian di badannya compang camping, sepertinya dia tidak menggantinya selama ratusan tahun. "Rekan Taois, tahukah kamu mengapa kita terperangkap dalam sangkar tepat setelah kita dituntun ke sini?" Sentian bertanya. Jika memang begitu, maka Ningzi dan Su Yuki pasti akan terjebak di sini jika mereka datang. Memikirkan hal ini, Sentian menjadi sangat cemas. Bagaimana aku tahu? Tapi sangkar ini sepertinya hanya menjebak pembudidaya manusia. Ras lain sepertinya tidak terperangkap. Siurui berkata, "Sial, apa maksudnya ini? Menargetkan pembudidaya manusia. Aku ingin melihat siapa yang melakukan ini." Ketika Sentian mendengar ini, dia menjadi marah. "Bukankah ini perlakuan diskriminatif? Senior, aku akan memberikan badanku padamu. Bisakah kamu memecahkan sangkar ini?" Sentian bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. Sekarang badan Sentian telah pulih ke kondisi terbaiknya, dia akan mampu membuat Raja Iblis Awan Merah mengerahkan kekuatan yang lebih besar. "Aku tidak membual, ini hanya butuh beberapa menit saja," kata Raja Iblis Awan Merah. "Baiklah, silakan kendalikan badanku, senior."
Sentian membiarkan Raja Iblis Awan Merah menguasai badannya, dia tidak ingin terjebak di sini selamanya. Bersamaan dengan ini, cahaya kemasan meledak dari seluruh badan Sentian. Kekuatan besar meletus saat Raja Iblis Awan Merah mengambil alih badan Sen. Apakah ini sesuatu yang bisa dilepaskan oleh seorang pembudidaya tingkat pertama di alam transformasi keabadian? Xiu Rui menatap Sentian dengan tak percaya. Hancurkan. Sentian meninju sangkarnya, dan kekuatan mengerikan itu tiba-tiba dilepaskan. Sangkar tempat Sentian berada bergetar hebat, kemudian rantai hitam yang mengelilingi sangkar itu langsung hancur. Sangkarnya pun langsung riyuntuh, pecah berkeping-keping, dan lenyap tak berbekas. Sentian melayang dalam kehampaan, dikelilingi oleh sangkar yang tak terhitung jumlahnya. Rekan Taois, kamu hebat sekali. Bisakah kamu menyelamatkanku juga? Xiu Rui bertanya dengan ekspresi terkejut di wajahnya. Dia telah terperangkap di dalam sangkar ini selama lebih dari 500 tahun. Kalau ada yang bisa mendobrak sangkar itu dan melepaskannya, dia pasti rela menyerahkan dirinya kepada orang itu. Terjebak dalam sangkar, tanpa sumber daya untuk berlatih dan tak ada seorang pun untuk diajak bicara, sungguh membosankan. Tidak masalah. Sentian mengangguk. Itu hanya masalah kecil. Duar. Sentian meninju sangkar yang memenjarakan Xiu Rui, dan sangkar itu berubah menjadi bubuk setelah terkena pukulan mengerikan ini. Sangkar itu menghilang dan badan Xiu Rui langsung terjatuh. Dia sudah lama tidak terbang, melayang, sehingga dia mungkin lupa tentang hal itu. Sentian mengulurkan tangannya dan langsung meraih Xiu Rui, lalu aliran kekuatan spiritual disuntikkan ke badan Xiu Rui, yang akhirnya membuat Xiu Rui sedikit pulih dan wajahnya menjadi merah padam. Xiu Rui memegang tangan Sentian dengan erat, wajahnya penuh kegembiraan dan kegembiraan. Setelah bertahun-tahun, dia akhirnya keluar dari lautan penderitaan. Ini semua berkat Sentian. Jika bukan karena Sentian, dia mungkin tidak akan mampu melepaskan diri dari sangkar dan pergi bahkan setelah menunggu selama 500 tahun. Rekan Taois Sen, terima kasih banyak, terima kasih banyak. Mata Xiu Rui dipenuhi air mata dan dia benar-benar mulai menangis. Itu hanya masalah kecil, kata Sentian sambil tersenyum tipis. Xiu Rui tiba-tiba tersipu malu saat ini dan meminta maaf, maafkan aku meremehkanmu tadi. Aku tidak menyangka bahwa kekuatan yang dapat kamu kerahkan di alam transformasi keabadian tingkat pertama lebih kuat dariku di alam transformasi keabadian puncak. Sentian hanya tersenyum tipis dan tidak memberitahu bahwa Raja Iblis Awan Merah telah merasukinya. Rekan Taois, kamu telah mencapai puncak alam transformasi keabadian. Kamu hanya perlu satu langkah kesempatan dan pencerahan untuk naik ke alam surgawi. Mengapa kamu perlu melewati tangga surgawi? Sentian sangat penasaran dengan apa yang dipikirkan Xiu Rui. Hei, aku sudah berada di puncak alam transformasi keabadian selama ratusan tahun, tetapi aku masih belum bisa naik. Aku benar-benar tidak punya pilihan lain, jadi aku menaiki tangga surgawi untuk memasuki alam surgawi. Siapa yang mengira bahwa petunjuk menuju tangga surgawi itu sangat menipu, sehingga begitu membuka mata, aku akan langsung terkurung dalam sangkar. Jika aku tahu hal ini, aku tidak akan mencoba menaiki tangga surgawi. Xiu Rui mendesah pelan, jelas-jelas menyesali perbuatannya sampai mati. Ratusan tahun telah terbuang sia-sia di sangkar ini. Rekan Taois, pernahkah kamu melihat orang-orang yang datang bersamaku? Sentian ingin bertanya di mana Hu Mazi berada. Tidak, sepertinya hanya kamu saja yang ada di sini. Aku tidak melihat kamu mempunyai teman. Apakah temanmu juga seorang pembudidaya manusia? Kalau dia ras lain, dia mungkin tidak akan dipenjara di sini. Xiu Rui bertanya. Sentian mengangguk, ya. Meskipun Hu Mazi memiliki tulang abadi, dia sebenarnya seorang pembudidaya manusia. Itu sulit. Ada puluhan ribu sangkar di sini. Aku tidak tahu di sangkar mana temanmu berada, mungkin hanya pemilik sangkar itu yang tahu. Xiu Rui menggelengkan kepalanya dan berkata tanpa daya. Ketika mereka sedang berbincang-bincang, tiba-tiba terjadi gempa bumi tak jauh dari sana. Tiba-tiba, cahaya putih keluar dari dalam sangkar. Duar. Disertai suara keras, sebuah sosok keluar dari dalam salah satu sangkar lainnya. Siapa orangnya yang memasang sangkar di ujung jalan? Jahat sekali. Terlihat Hu Mazi datang sambil mengumpat. Xiu Rui menatap Hu Mazi dengan kaget,
badannya sedikit gemetar saat dia bertanya, "Rekan Taois Sen, apakah ini teman yang kamu cari?" "Ya." Sentian mengangguk, lalu menatap Humazi dan berkata, "Master Hu, tempat apa ini?" "Bagaimana aku tahu? Tapi ini pasti di alam surgawi. Aku hanya tidak tahu orang jahat mana yang memasang sangkar di sini." Humazi melihat sekeliling dan berkata, "Master Hu, karena ingatanmu sudah pulih, bisakah kamu ceritakan kepadaku tentang peraturan dan tata tertib alam surgawi, serta tingkatan-tingkatan alamnya?" Sentian bertanya pada Humazi. "Tidak ada aturan di alam surgawi. Yang kuat dihormati. Jika kamu berada di level tinggi dan kuat, maka itulah aturannya, dialah aturannya. Menurutmu siapa yang menciptakan aturan-aturan alam surgawi? Aturan-aturan itu diciptakan oleh para orang suci tertinggi. Mereka sangat hebat, jadi mereka mengatakan bahwa ini adalah aturan-aturannya, dan hukum-hukum itu telah menjadi aturan-aturan. Suatu hari, jika kamu menjadi penguasa alam semesta, alam surgawi ini tidak akan berarti apa-apa, dan para orang suci tertinggi juga tidak akan berarti apa-apa. Kamu bisa membunuh mereka dengan satu tamparan." Humazi berkata dengan sangat tidak puas. "Berhentilah menyanjungku dan ceritakan padaku tentang alam surgawi." Sentian tidak bisa berkata apa-apa. Jika Raja Iblis Awan Merah tidak mengambil tindakan sekarang, dia tidak akan bisa keluar dari sangkar itu. Terlebih lagi, berbicara tentang menjadi penguasa alam semesta terlalu mengada-ada. Dia harus mengetahui situasi saat ini dengan jelas. "Kamu seharusnya sudah tahu bahwa alam surgawi ada 36 tingkat, kan?" kata Humazi. "Ya." Sentian mengangguk. 36 surga di alam surgawi ini terbagi menjadi 12 surga bawah, 12 surga tengah, dan 12 surga atas. Dan di masing-masing 12 surga, 3 surga merupakan bidang kecil. Para pembudidaya yang dipimpin oleh jalan surga atau memasuki alam surgawi dengan cara lain semuanya memasuki 3 surga. Para dewa di 3 surga ini semuanya adalah dewa yang tersebar, dan mereka semua adalah pembudidaya liar yang belum menerima jimat abadi. Jadi semua pembudidaya di bawah surga ketiga dipandang rendah. Inilah sebabnya mengapa beberapa pembudidaya lebih suka berlatih perlahan untuk naik ke alam surgawi daripada mencari bimbingan jalan surga. Dan para pembudidaya yang berlatih sendiri dan naik ke alam surgawi langsung naik ke alam surgawi keempat. Para dewa ini adalah para dewa duniawi dan memiliki kekuatan terlemah di alam surgawi. Yang berikutnya adalah manusia abadi, dewa abadi superior, dewa abadi sejati, dewa abadi emas daluo, penguasa abadi, raja abadi, kaisar abadi, dan orang suci. Alam-alam ini juga dibagi menjadi 9 tingkatan, tetapi saat kamu mencapai alam surgawi, kamu tidak akan lagi menderita kesengsaraan guntur saat kamu maju ke alam yang lebih tinggi. Sebaliknya, kamu harus naik ke panggung abadi. Untuk maju ke setiap alam utama, kamu harus naik ke panggung abadi terlebih dahulu. Kamu baru berada di alam transformasi keabadian sekarang, bahkan belum menjadi dewa abadi. Jalani saja perlahan-lahan. Humazi menepuk bahu Sentian dan berkata, "Master Hu, sebelum reinkarnasi, kamu berada di tingkat surga yang mana? Di alam budidaya mana kamu berada?" Sentian bertanya, "Hei, aku sudah berada di puncak alam manusia abadi. Aku akan segera menjadi abadi surgawi dan meninggalkan surga ke-6. Sayang sekali aku tertipu oleh seorang wanita. Sungguh sia-sia kultivasiku selama ribuan tahun." Humazi berkata dengan ekspresi sedih dan marah. Siurwi yang berdiri di samping tidak berani mengatakan sepatah kata pun setelah mendengar apa yang dikatakan Humazi. Alam manusia abadi. Seberapa hebat itu? Dia berusaha sekuat tenaga namun tetap tidak dapat naik, dan akhirnya tidak punya pilihan selain memasuki alam surgawi dengan menaiki tangga surgawi. Sekarang bahkan jika dia menyadari kenaikannya, dia hanya bisa menjadi seorang abadi. Semua makhluk abadi di dunia surga dan manusia hanyalah sampah di alam surgawi. Apalagi para orang abadi yang terpencar ini, tak seorang pun akan membuka mata untuk melihat mereka. Sentian mendengarkan perkataan Humazi dan lupa bertanya kepada Nanbatian dan yang lainnya di alam mana mereka berada, dan di level mana mereka berada. "Senior, kamu di alam mana?" Sentian bertanya pada Raja Iblis Awan Merah. "Aku tidak berada di level manapun, jangan tanya itu," kata Raja Iblis Awan Merah dengan marah. Hal ini membuat Sentian sedikit bingung.
Dia hanya bertanya tentang alam budidayanya, jadi mengapa dia begitu marah? Tetapi karena dia tidak diizinkan bertanya, Sentian hanya diam dan tidak bertanya lagi. Kita pergi dulu dari sini, kata Sentian. Humazi dan si Urui keduanya mengangguk. Ketiganya terbang ke atas bersama-sama. Karena kabut hitam menyelimuti mereka dan mereka tidak tahu arah, mereka hanya bisa terbang ke atas untuk melihat apakah mereka bisa keluar dari tempat ini. Untungnya, tidak ada batasan di sini, dan Sentian dan teman-temannya dapat terbang dengan bebas. Sepanjang jalan, ketiga pria itu bergegas ke atas, dengan Humazi di depan, dan tidak diketahui berapa banyak sangkar yang telah mereka hancurkan. Tampaknya kekuatan orang ini meningkat secara signifikan setelah ingatannya terbangun. Dan Sentian bukan tandingannya sekarang. Dengan cara ini, ketiga orang itu tidak tahu sudah berapa lama mereka bergegas, tetapi tampaknya di sini tidak ada akhirnya, pemandangan di sekitarnya masih kabut hitam, dan ada sangkar di mana-mana. Jika kita terus seperti ini, kita tidak akan bisa menemukan jalan keluar dan kita akan kehabisan tenaga. Humazi memutar matanya dan berkata, ini tidak akan berhasil. Kita harus menemukan cara untuk menemukan jalan keluar. Kita tidak akan bisa keluar jika kita hanya berkeliaran tanpa tujuan seperti ini. Sentian merasa ini bukan solusi, jadi dia berkata, tapi kita tidak tahu di mana pintu keluarnya. Si Urui berkata, biarkan aku melihat apakah aku bisa membakar tempat buruk ini. Sentian memutuskan untuk menggunakan api pamungkasnya untuk membakar tempat ini secara langsung. Meskipun mereka merasa sangat tidak nyaman terbakar oleh api, alangkah baiknya jika mereka bisa membakar tempat ini dan pergi. Rekan Taoisen, jika kamu menyalakan api, kamu tidak akan membakar kita semua sampai mati, kan? Si Urui bertanya. Meskipun dia jauh lebih kuat dari Sentian, dia tidak berani lagi meremehkan Sentian. Jangan khawatir, kamu tidak akan terbakar sampai mati. Setelah Sentian selesai berbicara, api tiba-tiba muncul dari telapak tangannya. Api tersebut merupakan gabungan berbagai api, yang memancarkan gelombang panas yang mengepul. Sentian mengayunkan pedangnya sekuat tenaga, dan langit dan bumi langsung dipenuhi api. Dan api itu berkobar dengan hebatnya. Pada saat ini, di sekitar mereka, tidak ada lagi kabut hitam, tetapi bola api yang menyala-nyala. Tak lama kemudian, jeritan mulai terdengar. Seharusnya orang-orang yang terperangkap di dalam sangkar adalah orang-orang yang tidak mampu menahan panasnya api. Rekan Taoisen, seharusnya ada cukup banyak orang yang dipenjara di sini, kan? Si Urui bertanya, Sentian, apimu tidak akan membakar semua orang di dalam kandang sampai mati, kan? Humazi bertanya, tidak, apiku hanya ditujukan pada iblis. Jika itu adalah seorang pembudidaya manusia, dia tidak akan terluka oleh api ini. Kata Sentian. Sentian tahu bahwa mereka yang dipenjara di sini semuanya adalah pembudidaya manusia, jadi dia sudah mempertimbangkan hal ini. Api pamungkas yang baru saja dirilis hanya ditujukan kepada pembudidaya iblis. Dan teriakan itu juga teriakan seorang pembudidaya iblis. Bersamaan dengan teriakan itu, gelombang udara dingin dan suram terus menyerbu masuk, seolah-olah melawan panas. Tetapi udara dingin dan suram ini tidak dapat menahan api yang mengerikan di sekelilingnya. Hanya dalam beberapa tarikan napas, udara dingin dan suram pun menghilang. Di depan Sentian dan yang lainnya, pusaran air tiba-tiba muncul, dan api tertarik oleh pusaran air, membentuk tornado api. Mata Sentian berbinar, ayo pergi, ini mungkin jalan keluarnya. Setelah berkata demikian, Sentian membawa Humazi dan si Urui dan langsung menuju pusaran air. Pada saat yang sama, api di sekitarnya menghilang, dan badan Sentian dan yang lainnya jatuh ke dalam pusaran. Hati-hati, ada banyak energi jahat di sini. Sentian mengingatkan Humazi dan si Urui. Tepat saat Sentian menyelesaikan kata-katanya, tiba-tiba sekumpulan kabut hitam keluar dari seluruh pusaran air. Di tengah kabut hitam itu ada wajah-wajah hantu yang nampak sangat menakutkan. Kamu masih ingin menghentikan kami? Sentian mendengus dingin dan langsung memanggil pedang pembunuh naga, yang masih menyala dengan kobaran api. Roh-roh jahat ini paling takut pada api. Duar, duar, duar. Sentian mengayunkan beberapa pedang secara berurutan, dan energi pedang membawa api pamungkas, langsung mengalahkan wajah-wajah hantu itu. Sentian dan lainnya berhasil memasuki pusaran itu,
Tetapi begitu mereka masuk, wajah-wajah hantu yang sangat jelek dan berdesakan bermunculan di sekeliling mereka. Wajah-wajah hantu ini semuanya terbungkus kabut hitam, dan ada cakar seperti tentakel di sekitar mereka. Jangan berhenti. Badan emas Sentian yang tidak bisa dihancurkan diaktifkan, dan seluruh badannya langsung terbungkus dalam cahaya kemasan. Dan di sekitar mereka, muncullah perisai pelindung yang terbentuk dari api pamungkas. Wajah si Urwi terlihat sangat jelek saat ini, meskipun dia berada di puncak alam transformasi keabadian, tetapi setelah terperangkap di sini selama ratusan tahun, badannya belum pulih. Lagi pula, ini adalah alam surgawi, dia yang berada di puncak alam transformasi keabadian, tidak berani bertindak gegabah. Humazi mengikuti di ujung, melihat wajah-wajah hantu yang berdesakan di sekelilingnya, dan mengumpat dengan marah, "Sialan, kalau kamu punya nyali, tunjukkan wujud aslimu. Siapa yang kamu coba takuti dengan makhluk-makhluk ini?" Setelah Humazi selesai berbicara, 3 jimat muncul di tangannya, lalu dia melemparkan jimat-jimat itu dari tangannya. Duar. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh yang sangat besar dan energi yang sangat kuat meledak di mana-mana. Bersamaan dengan semburan cahaya, ia menerangi pusaran itu dengan sangat terang. Pada saat ini, Sentian dan yang lainnya dapat melihat dengan jelas bahwa wajah-wajah hantu yang berdesakan rapat itu ternyata adalah seorang pria yang memancarkan aura mematikan dan memegang kapak perang. Tentakel dan wajah hantu ini tumbuh pada orang ini seperti rambut. Dan Sentian dan lainnya sekecil semut di depan orang ini. Apa-apaan ini? Mungkinkah orang ini yang membuat sangkar ini? Sentian menatap pria yang lebih tinggi dari gunung itu dan tidak bisa menahan diri untuk menelan ludah. Duar. Pria itu tidak menunggu Sentian dan yang lainnya bereaksi. Dia hanya mengayunkan kapak perang di tangannya dan bergegas menuju Sentian dan yang lainnya. Kali ini, aura mengerikan datang ke arahnya, dan pada saat yang sama, tentakel dan wajah hantu itu juga menyerang pada saat yang sama. Ruang dalam pusaran ini sudah kecil, dan ditambah dengan serangan yang mengerikan ini, Sentian dan lainnya tidak punya tempat untuk bersembunyi. Si Urwi sangat terkejut saat melihat pemandangan ini hingga matanya terbelalak dan dia mulai menyesal telah keluar dari sangkar. Dia tahu, bahwa jika dia pada akhirnya mati setelah keluar dari sangkar, lebih baik hidup terpenjara di dalam sangkar. Mungkin setelah waktu yang lama, dia akan dibebaskan. Dasar bodoh, jadi tinggi besar itu tidak ada gunanya. Melihat ini, Humazi mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba menyerang ke depan dengan telapak tangan kanannya. Sebuah jimat es biru muncul di telapak tangan Humazi. Dan saat jimat es itu meledak, sekelilingnya langsung dipenuhi hawa dingin yang teramat sangat. Duar. Semua aura, begitu pula tentakel dan wajah hantu yang tak terhitung jumlahnya, langsung membeku pada saat ini. Pria yang bagaikan gunung di depannya masih terus mengayunkan kapaknya. Namun, waktu seakan berhenti pada saat ini. Humazi kemudian dengan lembut mengulurkan tangan dan menunjuk salah satu tentakel. Klik, klik, klik. Disertai suara pecah, semua benda beku di depannya berubah menjadi bubuk. Si Urwi menatap Humazi dengan kaget. Dia begitu terkejut hingga tidak dapat berkata apa-apa. Sentian juga agak terkejut. Dia menatap Humazi dan berkata, "Master Hu, lumayan. Ternyata kamu punya beberapa keterampilan." Omong kosong, lagi pula aku hampir menjadi makhluk surgawi. Meskipun aku telah bereinkarnasi, kemampuan itu masih ada di kepalaku. Setelah tiba di alam surgawi, aku dapat kembali ke kondisi masa lalu hanya dalam waktu singkat. Humazi berkata dengan sikap sok. "Kalau begitu aku harus mengandalkan Master Hu untuk melindungiku." Sentian berkata sambil tersenyum. "Aku bisa melindungimu, tetapi kamu harus mencarikan beberapa wanita untukku. Kamu cukup populer di kalangan wanita, jadi carilah lebih banyak wanita dan berikan padaku," kata Humazi. "Sialan." Sentian memutar matanya. Si Urwi, yang berdiri di samping, juga terdiam saat mendengarkan percakapan antara Humazi dan Sentian. Humazi menepuk Sentian dan berkata, "Aku hanya bercanda. Aku tidak akan menyentuh wanitamu. Ayo pergi. Orang ini hanyalah boneka. Dia jelas bukan penguasa sangkar ini." Sentian mengangguk, dan beberapa orang bergegas maju melalui saluran pusaran. Bersambung.